kali ini sudah memasuki volume ke-18, yang mana Yamato mengendarai Kumachio untuk mengejar pencuri, sedangkan Tama menaiki Speed untuk membantu menangkap pencuri pedang. One Piece chapter 1131 melanjutkan cerita pada akhir chapter lalu, yang mana Luffy sangat senang mengetahui bahwa dia akhirnya bisa berada di Elbaf. Dan Luffy sangat bersemangat sehingga dia terus berbicara tentang seberapa besar pulau dan bagaimana dia sangat antusias untuk bertemu dengan para raksasa dan yang lainnya. Loki mencoba untuk berbicara juga, tetapi Luffy yang terus berbicara sehingga membuat Loki tidak memiliki kesempatan untuk berbicara, sampai pada akhirnya Loki sangat marah dan menyuruh Luffy untuk diam dan gantian berbicara. Loki mengeluarkan jeritan kuat yang membuat serigala takut di daerah itu. Nah, saat Loki memiliki kesempatan untuk berbicara, di sana tertulis juga bahwa dia adalah seorang pangeran Elbaf yang terkutuk. Bahkan, saking kejamnya, Loki memiliki nilai buronan yang dikeluarkan oleh pemerintah dunia sebesar 2,6 miliar berry. Dalam perkataannya yang penuh kesombongan, Loki menjelaskan bahwa dia adalah dewa matahari yang telah diturunkan di negeri Elbaf. Jadi jangan berbicara tanpa seizin aku. Luffy lantas berkata bagaimana seorang dewa matahari bisa ditangkap. Lalu Loki meminta kepada Luffy untuk dilepaskan. Namun yang mana ia menyebut Luffy dengan nama Rodi. Sontak hal itu membuat Luffy marah dan mengatakan bahwa aku adalah Luffy, bukan Rodi. Loki lalu menjelaskan bahwa dia sudah seperti ini selama 6 tahun lamanya. Dia adalah orang yang paling berkuasa di Elbaf. Tetapi saat ini ia terikat di pohon Adam, yaitu pohon yang berada di kerajaan Warland. Dan rantai yang mengikat tubuhnya terbuat dari batu laut. Jadi tidak mungkin bisa melarikan diri tanpa bantuan orang lain. Lalu Loki mulai membuat kesepakatan kepada Luffy, yang mana Loki tahu jika Luffy adalah seorang bajak laut. Nah, Luffy diminta Loki untuk menemukan kunci di desa Warland. Dan sebagai imbalannya, Loki akan menghancurkan bajak laut yang Luffy inginkan. Loki kembali menjelaskan bahwa tanah bersalju disebut dengan dunia bawah, dan itu adalah penjara dan tempat eksekusi bagi para raksasa. Raksasa yang melakukan kejahatan dipaksa berada di tempat ini, dan tidak ada yang berani mendekati wilayah ini karena binatang buas di hutan ini sangat berbahaya. Aku tidak tahu tujuanmu datang ke pegunungan bersalju ini, tetapi kamu lebih baik berhati-hati terhadap binatang buas di sini. Masing-masing dari mereka ada raja gunung, dan mereka adalah teman-temanku sejak aku masih kecil. Nah, dalam halaman ganda banyak binatang buas mirip dengan yang ada di Pulau Rusukaina, tempat Luffy latihan dulu. Kemudian kita diperlihatkan hewan-hewan keluar dari hutan dan mengelilingi Luffy. Ada 5 binatang buas, beruang kutub, gorila, serigala, ular, dan mamun. Beberapa manusia juga keluar. Mereka tampaknya adalah anak buah Loki. Mereka menggunakan masker gas yang menutupi wajah mereka dan kulit binatang yang sangat bau untuk melindungi mereka dari hewan buas. Namun, Luffy sangat tenang ketika melihat binatang buas. Luffy merasa seperti kembali ke tempat ia berlatih dulu. Di momen ini, Loki berusaha mengintimidasi Luffy dan mengatakan jika Luffy tidak mematuhi dirinya, maka Luffy akan dimangsa oleh para hewan-hewan ini. Tiba-tiba Luffy mengeluarkan haki yang membuat semua hewan tunduk padanya. Hal itu langsung mengejutkan Loki dan juga bawahannya. Luffy lalu melompat ke atas tangan gorila. Semua binatang buas pun menatapnya dengan sangat senang. Anak buah Loki mengatakan, aku harap orang ini tidak membuat kita pingsan, seperti ketika Akagami datang ke sini sebagai Yonko. Luffy bertanya, apa kalian mengenali Akagami? Loki lantas menjawab, ya, dia datang ke sini, dan dia adalah seorang yang pengecut. Ketika Luffy mendengarkannya, dia berubah menjadi bentuk Gear Force dan memukul Loki. Hal itu membuat Loki, bawahannya, dan juga binatang buas terkejut. Loki marah dan mengatakan bahwa ia sedang bercanda. Loki yang berbicara dalam hati mengatakan, jika aku keluar dari sini, aku akan membunuh orang ini terlebih dahulu. Cerita beralih ke jembatan istana. Nami dan yang lainnya melihat Rod mengejar mereka. Sementara raksasa yang lainnya mengejar Rod juga. Zoro yang marah ingin menembas mereka semua, tetapi Usopp mengatakan mereka mungkin berteman dengan Dory dan juga Brogy. Jadi mereka semua memutuskan untuk berlari saja ke desa Elbaf yang ada di atas. Lalu cerita kembali ke wilayah Underworld, tetapi di area yang berbeda dari tempat Luffy dan juga Loki berada. Kita melihat Jurudin dan juga Stenson sedang berburu rusa besar. Ia berkata, daging ini sangat luar biasa. Aku sudah bisa melihat senyum lebar yang ada di wajah topi jerami. Nah, setelah itu ia membawa rusa itu untuk dibuat hidangan menyambut Luffy.
Lalu, cerita beralih lagi ke kapal Elbaf, yang mana kapal ini sudah berada di daerah lautan Elbaf. Di momen ini, Brooke memotong rambut Robin sebelum ia bertemu dengan Saul. Rekannya yang lain memuji gaya potongan rambut baru Robin. Frankie mengatakan, gaya rambut ini membawa kembali kepada kenangan. Kemudian, kita melihat Robin dari dekat, dan rupanya Brooke memotong poninya juga. Jadi, Robin kembali ke gaya rambut sebelum time skip. Broggy mulai paham. Oh, saya mengerti. Itu adalah rambut yang kamu miliki ketika kamu bersama Saul, bukan? Lalu, kapal bajak laut raksasa mencapai Pulau Elbaf. Di halaman terakhir bab ini, semua orang di kapal sekarang bisa melihat pulaunya. Para raksasa mengatakan, kabut sudah bersih, dan itu adalah pulau kami. Ayo mendarat.